surga terletak di telapak kaki ibu. Namun apa jadinya jika anak menendang kaki sang ibu dan bahkan membuangnya demi harta dan ambisi? Mbak berani nampar aku? Saya nampar kamu karena kamu sudah memfitnah saya. Mau saya tampar lebih keras lagi? Kamu berani banget ya nampar Winda di depan umum. Aku akan hukum kamu di kamar mandi. Biar kamu sadar atas semua kesalahan kamu. Mereka lupa bahwa mereka tidak hanya saja membuang sang ibu, tetapi mereka membuang tiket mereka menuju surga. Apa yang udah kalian lakuin sama ibu? Kamu tuh bawel banget ya. Mulai sekarang kamu aku ceraiin dan kamu bukan istri aku lagi. Bawa baju kamu sekarang dan keluar sekarang. Selamat datang Mbak Fitri, terima kasih sudah bersedia hadir. Apakah sudah siap menceritakan kisah kamu Mbak? Siap Mbak. Silakan Mbak, boleh ceritakan kepada para pemirsa catatan hati. Saya mau bercerita tentang kisah ibu mertua saya Mbak. Ibu mertua saya punya 2 anak. Yang sulung suami saya, yang bungsu perempuan 4 tahun lebih muda dari saya. Kami semua tinggal serumah di rumah ibu mertua saya. Mbak Fitri, maaf kalau boleh tahu, bapak mertuanya ada di mana Mbak? Bapak mertua saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu Mbak. Kecelakaan waktu mau berangkat kerja. Jadi sejak saat itu ibu mertua saya berjuang mengurus kedua anaknya sendirian. Ibu mertua Mbak hebat banget loh Mbak. Pasti suami Mbak dan adik ipar Mbak sangat bangga sama ibu mereka. Awalnya memang begitu Mbak. Mereka sangat sayang dan sangat menghormati ibu mereka. Tapi semuanya berubah sejak kesehatan ibu mertua saya menurun. Besok kita bikin rendang yuk Fit. Ibu kayaknya udah lama nggak bikin rendang. Mumpung ada stok daging lebih di kulkas. Boleh Bu. Aku juga udah kangen banget sama rendang buatan ibu. Tomatnya lupa. Tolong terusin dulu ya Fit. Ibu mau ambil tomat dulu ke kulkas. Ya Bu. Ibu. Bu. Ibu. Aduh, sakit Fit. Ya Allah, ibu berdarah. Ibu, ibu. Bangun Bu, ibu. Ibu. Ayo deh Ibu, kita ke rumah sakit sekarang ya. Win! Mau berapa loyang? Oh, 20 loyang. Win, Ibu berdarah Win. Tolong bawa Ibu ke rumah sakit. Udah Mbak aja yang bawa ke rumah sakit. Mbak kan menantu kesayangan. Kok kamu ngomongnya begitu sih Win? Udah aku lagi sibuk. Ayo udah saya minta tolong sama kamu. Tolong kamu telepon Mas Bayu ya. Kan aku udah bilang, aku lagi sibuk. Jadi Bu. Jadi gimana Bu? Jadi temen lu nipu kita, iya? Iya, Bay. Sekarang juga dia nggak bisa dihubungin dan hilang kayak ditelan bumi gitu aja. Gue gak mau tahu ya. Gue udah ngasih lu uang dan lu harus tanggung jawab. Kalau enggak gue akan masukin lu ke penjara. Kurang ajar lu! Sini! Banget lagi harinya. Halo? Mas, ini Ibu Mas. Ibu. Kamu ngapain sih telepon aku? Gara-gara kamu ya, rekal bisnis aku tuh jadi pergi tau gak? Kabur dia. Maaf Mas, bukannya aku mau ganggu Mas. Tapi ini Ibu Mas. Ibu tadi jatuh di dapur. Kamu bawa ke rumah sakit lah. Ngapain kamu telepon aku lagi? Ganggu aja. Ibu, sabar ya Bu ya. Ya udah, Fitri cariin taksi online ya. Akhirnya saya terpaksa membawa ibu mertua saya sendirian ke rumah sakit. Astaga Mbak, lalu bagaimana kondisi ibu mertua? Ternyata ibu mertua saya terkena diabetes Mbak. Makanya dia jatuh karena kadar gulanya naik. Kasihan banget ibu mertua kamu. Lalu gimana Mbak Fitri?
apakah ibu mertua harus dirawat di rumah sakit? Syukurnya pada saat itu ibu mertua saya nggak perlu dirawat, Mbak. Tapi beliau perlu rawat jalan rutin setiap bulan. Sampai rumah saya langsung kasih tahu ke suami saya soal kondisi ibu mertua saya. Tapi suami saya malah marah, Mbak. Mas, kamu udah datang? Oh ya Mas, aku tadi habis ngantar ibu ke dokter. Ternyata ibu sakit diabetes, Mas. Tapi alhamdulillahnya ibu nggak sampai dirawat. Dan ibu harus rutin tiap bulan ke rumah sakit. Kamu jadi istri tuh gak peka banget ya. Kamu harusnya tanya aku dulu, Fit. Bukannya malah kasih kabar buruk kayak gini. Maaf Mas, emangnya kamu kenapa Mas? Aku habis ditipu, Fit. Uang ratusan juta aku dibawa kabur sama penipu itu. Ya Allah, sabar ya Mas. Semoga kamu cepat dapat gantinya. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Kenapa Mas? Kok mukanya kayak baju nggak disetrika? Aku habis kena tipu, Win. Uang hasil jual tanah dari warisan bapak dibawa kabur sama rekan bisnis aku. Mas sudah lapor polisi? Udah, Win. Tapi aku gak yakin uang itu bakal balik. Dia itu menghilang tanpa jejak. Ya ampun Mas, sabar ya. Gimana kalau Mas ikut bisnis sama aku? Lumayan loh Mas, sehari aja bisa dapat segini. Tapi aku udah gak punya modal lagi, Win. Gimana kalau kita gadain rumah ini? Mas bisa dapat modal buat ikut usaha aku, dan aku bisa dapat modal buat membesarkan bisnis kuliner aku. Bener juga kamu ya, Win. Kenapa aku dari dulu gak kepikiran soal itu? Mas, jangan Mas. Aku mohon. Mbak nggak ada hak ya ngelarang kita buat gadain rumah ini. Mbak itu hanya orang luar. Rusak sudah aku dan hidup. Iya, Fit. Kamu gak usah ikut campur urusan keluarga aku. Tapi Gak ada tapi. Sekali lagi kamu kebantah aku akan tampar kamu. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang Karena perlu uang, suami dan adik ipar saya nekat mau menggadaikan rumah ibu mertua saya, Mbak. Lalu ibu mertua kamu gimana, Mbak? Dia setuju nggak rumahnya digadaikan oleh kedua anaknya? Ibu mertua saya menolak, Mbak. Karena itu rumah peninggalan almarhum suaminya. Tapi Bayu, kamu ngapain nak? Aku lagi cari sertifikat, Bu. Buat apa kamu cari sertifikat rumah nak? Ngapain sertifikat rumah ini? Oh iya, Bu. Aku mau gadai sertifikat ini untuk berobat Ibu. Jangan Bayu, ibu mohon. Jangan gadaikan rumah ini. Rumah ini satu-satunya peninggalan almarhum bapakmu buat ibu. Ibu diem aja lah, Bu. Ibu sekarang tidur aja, Bu. Ibu ganggu aja. Jangan Bayu, jangan. Pas, Bu. Mas, ibu kenapa mas? Udah gak usah dipikirin. Ayo kita pergi. Ibu kenapa mas? Ibu kayaknya mimpi. Terus sekarang kamu gak usah mikirin Ibu lagi. Kamu tidur di sana kamar. Ayo, Win. Mas,
jangan bilang Mas sama Winda mau menggadaikan sertifikat rumah. Kalau iya emang kenapa, Fit? Kamu gak usah ikut campur urusan aku ya? Aku? Ya Allah, Ibu. Ibu! Ayo kita jalan. Tolong! Ya Allah, Ibu. Suami dan adik ipar saya tidak peduli lagi sama ibu mereka. Tega sekali sih mereka, Mbak. Iya, Mbak. Tapi entah kenapa mereka selalu menyalahkan saya. Kok kamu disalahkan sih, Mbak? Bukannya mereka seharusnya senang tugas mereka diambil alih sama kamu. Saya juga bingung, Mbak. Padahal saya sudah benar-benar tulus merawat ibu mertua saya. Bu, kita makannya di luar aja ya. Biar Iya. Ibu sambil kena matahari juga. Iya, Fit. Ibu juga udah bosen di dalam rumah terus. Sini Bu, aku suapin. Iya, Nak. Ya ampun, Bu Mani beruntung banget ya punya mantu kayak Fitri. Iya loh, saya baru lihat menantu muda udah telaten ngurusin ibu mertuanya kayak ibu sendiri. Makasih, Ibu-ibu. Saya memang bersyukur banget punya menantu seperti Fitri. Lagian juga, ini udah kewajiban saya kok Bu. Iya, akhirnya tuh Bayu Winda yang wajib ngurusin ibu. Kok malah Fitri ya? Nggak apa-apa Bu. Lagian Mas Bayu sama Winda kan lagi sibuk cari uang untuk biaya pengobatan Ibu. Jadi sebenarnya mereka juga sama-sama bertanggung jawab mengurus Ibu dari sisi finansial dan saya mengurus Ibu dari sisi tenaga dan waktu. Oh, ini yang dibilang sibuk cari uang. Bukan Bu, itu mah sibuk belanja sampai gak pernah ngurusin ibunya sendiri. Dasar ibu-ibu, sukanya julitin orang aja. Dasar anak gak punya sopan santun sama ibunya aja gak permisi. Apalagi nama kita ya. Bagaimana mau rawat ibunya? Ibu-ibu, mohon maaf ya sikapnya Winda. Mungkin dia lagi terburu-buru sibuk dengan pesanannya. Ya, udah Fit. Permisi ya. Permisi ya. Iya. Ayo, Bu. Nyebelin banget sih. Emang aku ada salah apa coba? Mbak Fitri, ini semua gara-gara Mbak Fitri kan? Makanya mereka ngomongin aku? Hah? Demi Allah, Win. Aku nggak pernah melakukan itu. Mbak Fitri nggak usah belagak bodoh deh. Fitri benar, Win. Dia malah menutupi kejelekan kamu di depan ibu-ibu tadi. Ibuku belain dia? Kan aku anak kandung ibu. Ibu mestinya belain aku, bukan dia. Ibu nggak belain Fitri, Nak. Ibu hanya menceritakan apa yang kakak ipar kamu lakukan buat kamu. Ibu benar, Win. Ibu bukan ngebela aku. Ibu cuma menceritakan yang sebenarnya. Ya Allah, kenapa Winda jadi keras hati begitu ya? Maafin Winda ya, Fit. Bu, aku nggak apa-apa kok. Yaudah sekarang kita langsung ke kamar ya. Biar ibu langsung istirahat sebelum mandi.
Iya, nak. Ya. Ya, Bu. Pelan-pelan ya, Bu. Ibu benar-benar bersyukur punya menantu seperti kamu yang tetap telaten merawat ibu. Meskipun ibu selalu merepotkan kamu, yang tetap belain Winda meskipun Winda sering nyakitin kamu. Sekali lagi, maafin ibu ya, nak. Maafin juga sikap kasar Winda tadi. Bu, aku nggak marah sama Winda. Ibu nggak perlu khawatir ya. Dan ibu nggak perlu berterima kasih sama aku. Karena aku sudah menganggap ibu seperti ibu aku sendiri. Ini udah kewajiban aku untuk merawat ibu. Iya, nak. Aku izin ke dapur dulu ya. Mau nyiapin air hangat buat ibu.